Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endisya Putra. Saya Sri Kartini. Saya Tribuana Rajeng Tiasning. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang membaca cepat dan efektif. Disimak ya. Yang pertama, pengertian membaca cepat. Menurut Kamalasari, membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan tinggi. Hampir keseluruhan materi dibaca dalam waktu tertentu, yang disertai dengan pemahaman isi 70%. Yang artinya setelah selesai membaca, sekurang-kurangnya pembaca menguasai isi bacaan sebanyak 70%. Kemudian menurut Nur Hadi, membaca cepat dan efektif ialah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan, dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Kemudian ada tujuan membaca cepat. Menurut Nur Hadi, tujuan membaca cepat itu ada dua. Yang pertama, mencari informasi secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, mengetahui isi keseluruhan buku secara cepat dan menyeluruh sementara waktu yang tersedia sangat terbatas. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Menurut Sudarsono, ada beberapa faktor yang dapat memperlambat kegiatan membaca cepat. Yang pertama yaitu vokalisasi. Vokalisasi atau membaca bersuara sangat memperlambat kegiatan membaca, karena itu artinya kita membaca kata per kata dalam sebuah kalimat itu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu gerakan bibir. Menggerakkan bibir atau qomat kamit dalam membaca cepat sangat menghambat. Itu kenapa? Karena membaca dengan mulut qomat kamit atau menggerakkan bibir itu sama dengan membaca dengan bersuara. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan kepala. Saat membaca dengan menggerakkan kepala, artinya kepala bergerak mengikuti kata demi kata dalam bacaan, sehingga hal itu juga dapat menghambat kegiatan membaca cepat. Selanjutnya, macam-macam kecepatan membaca sesuai bahan bacaan. Menurut Sudarsono, beliau mengatakan ada 5 kecepatan membaca sesuai dengan bahan bacaannya, yaitu yang pertama, membaca secara skimming dan scanning, kecepatan lebih dari 1000 kata per menit, digunakan untuk mengenal bahan yang akan dibaca. Yang kedua, membaca dengan kecepatan yang tinggi, 500-800 kata per menit, digunakan untuk membaca bahan-bahan yang mudah dan telah dikenali. Yang ketiga, membaca secara cepat, 350-500 kata per menit, digunakan untuk membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif dan bahan-bahan non-fiksi lain yang bersifat informatif. Yang keempat, membaca dengan kecepatan rata-rata 250-350 kata per menit, digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks untuk analisis watak serta jalan ceritanya. Yang kelima, membaca lambat, 100-125 kata per menit, digunakan untuk mempelajari bahan-bahan yang sulit dan untuk menguasai isinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latihan membaca cepat sebagai usaha meningkatkan kemampuan membaca cepat dan pemahaman membaca. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk melatih otak, yang kedua latihan persepsi kata, yang ketiga latihan mempercepat gerakan mata, dan yang keempat untuk melebarkan jangkauan mata. Dan tujuan yang kelima yaitu untuk transaksi fiksasi ke fiksasi, yang keenam latihan otot mata, yang ketujuh latihan pernapasan, dan yang ke-8 untuk melatih konsentrasi. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu membaca cepat dan efektif ialah jenis pembaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek pembacaannya. Ada 2 teknik yang biasa digunakan dalam membaca cepat, yaitu teknik scanning dan yang kedua adalah teknik skimming. Manfaat dari membaca cepat yaitu membaca mampu menangkap, menyerap, dan menguasai informasi dengan cepat, meningkatkan kemampuan pembaca terhadap bacaan, menelusuri halaman buku dan bacaan dalam waktu yang singkat, tidak banyak membuang waktu dengan tidak membaca bagian yang tidak penting. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.